Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Safira Fitri Sukasno, my student number 251 and 28, and I come from Tadis Bahasa Inggris B. In here, I want to present about my proposal, and the title is The Use of the Picture Book to Nurture Learner Reading Ability, a study at SD Muhammadiyah 01 Kajen. Nah, pada halaman pertama saya menjelaskan tentang background of study atau latar belakang masalah. Paragraf pertama saya menjelaskan education is one of the things that can be separate in human life. Education that grow evenly will make students aware of the importance of education and can recognize their own identity. By recognizing their own identity, students have the ability to develop well and have a level of intelligence that will be useful in the future. In accordance with the law of the Republic Indonesia 2003 concerning the national education world system, which in the first article state that education is a continuous and a planned effort to create a learning atmosphere and a learning process so that students actively develop their potential to have a religious spiritual stage, self-control, personality, intelligence, a noble character, and a skill needed by himself, society, national, and state. Education also build a present and a future life that is better than the past with various intellectual abilities, communication skills, social attitudes, care, participant to build a better life for the community and nation. Jadi pendidikan itu merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Pendidikan yang tumbuh secara merata menjadikan siswanya itu melek akan pentingnya pendidikan dan dapat mengenali jati dirinya sendiri. Dengan bisa mengenali jati dirinya sendiri, menjadikan siswa itu memiliki kemampuan untuk dapat berkembang dengan baik dan memiliki tingkat kecerdasan yang akan berguna di masa depan nantinya. Sesuai dengan Undang-Undang RI tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana pada pasal pertama disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, bahkan negara. Nah, pendidikan juga membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan komunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik lagi. Paragraf kedua menjelaskan tentang picture book. Picture books are very helpful for students' reading activities because by reading, they can increase student vocabulary. Piaget 2012 explained that the age of children up to the age of 11 years can improve reasoning and analytical skill very well. Reading is a necessity for students to develop skill in a correct vocabulary and grammar. Reading is a very important thing. Reading using picture book media is able to increase student abilities in terms of understanding the essence of the story. Learning English using media is considered
to have an active role in improving students' ability to understand learning material. Learning media, such as a picture book, are also very necessary to complete the teaching and learning process, and a page and are packaged in an attractive way so that they attract students to start reading activities. Jadi buku cerita bergambar itu sangat membantu pada kegiatan siswa dalam membaca karena dengan membaca mereka dapat meningkatkan kosakata mereka. Nah, Piaget 2012 itu menjelaskan bahwa anak-anak hingga usia 11 tahun dapat meningkatkan kemampuan penalaran dan keterampilan analitik yang sangat baik. Membaca merupakan kebutuhan bagi siswa untuk memajukan keterampilan dalam kosakata serta tata bahasa yang benar. Membaca juga merupakan salah satu hal yang sangat penting. Karena dengan membaca menggunakan media buku cerita bergambar mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam hal pemahaman akan inti dari cerita yang ada di buku tersebut. Dan belajar bahasa Inggris menggunakan media buku cerita bergambar dinilai sangat berperan aktif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi materi pembelajaran dan media buku cerita bergambar ini juga sangat diperlukan untuk melengkapi proses belajar mengajar dan dikemas dengan cara yang menarik sehingga menjadi daya tarik siswa untuk memulai kegiatan membaca. Learning English for young learners as possible has become a necessity in life. Young learners must learn to speak English early because it has become a government decision that a school must teach English at elementary school level. As for schools that teach English in grade 1 as a basic level of introduction to English, which will be continued in the next classes, which will change level. In English, some schools teach learning using drilling. Fun learning will foster enthusiasm from students. Reading activities are a method used by students in school environment to improve their language skill. Harmer 2001 explained that reading is a very useful medium so that it makes it easier for students to learn language such as vocabulary, pronoun, grammar, to how to compose sentence, paragraph, text, and etc. Jadi belajar bahasa Inggris untuk siswa itu mungkin sudah menjadi kebutuhan dalam hidup. Pembelajar muda atau young learners harus belajar berbicara bahasa Inggris sejak dini karena sudah menjadi keputusan pemerintah bahwa sekolah harus mengajarkan bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. Adapun sekolah yang mengajarkan bahasa Inggris itu dari kelas 1 sebagai tingkat dasar pengenalan bahasa Inggris yang akan dilanjutkan di kelas-kelas setelahnya dengan berganti level atau level dalam kita belajar itu berbeda, akan semakin sulit untuk naik level. Nah, dalam bahasa Inggris, beberapa sekolah mengajarkan pembelajaran menggunakan metode drilling. Nah, pembelajaran yang menyenangkan akan menumbuhkan semangat dari siswanya. Dengan kegiatan membaca merupakan metode yang digunakan siswa di lingkungan untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya. Harmer 2001
menjelaskan bahwa membaca merupakan media yang sangat bermanfaat sehingga memudahkan siswa dalam mempelajari bahasa seperti kosakata, pronunciation atau pengucapan, grammar atau tata bahasa, hingga cara menyusun kalimat, paragraf, teks, dan lain sebagainya. The next is formulating the problem atau rumusan masalah. Dan dalam rumusan masalah saya menguraikan pertanyaan saya menjadi dua. Yang pertama ada how to use a picture book in reading activities. And then the second is what are the obstacles and what is the teacher strategy in building student reading interest by using picture book as a media. Selanjutnya ada saya menuliskan operational definition atau definisi secara umumnya ya. Yang pertama ada picture book. According to Haq et al. In Nurkiantoro 2005, picture book refer to the notion of book that convey message in two ways, namely through picture and writing. Jadi menurut Haq dan kawan-kawannya dalam Nurgiantoro 2005, buku bergambar itu merujuk pada pengertian buku yang menyampaikan pesan melalui dua cara, yaitu melalui gambar dan tulisan. Next is reading. Reading means presenting or sounding a series, the symbol of written material which he saw come from the alphabet into word, then into phrase, sentence, and so on. Harris and Sulistianingsih, 1997. Reading means a series of alphabets, anti-letters that sound so it has a meaning. Jadi, membaca itu berarti menyajikan atau menyembunyikan rangkaian lambang-lambang bahan tulisan yang dilihatnya berasal dari abjad, menjadi kata-kata, kemudian menjadi frasa, kalimat, dan seterusnya. Itu menurut Haras dan Sulistianingsih 1997. Nah, membaca itu memiliki rangkaian abjad hingga huruf yang berbunyi sehingga memiliki makna. The last is young learners. Young learners of English are young learners who learn English. They are elementary school age school children who receive English lessons as local content in their schools. Suyanto, 2007. Young learners atau pembelajar muda bahasa Inggris adalah pelajar muda yang berbahasa Inggris. Jadi mereka itu adalah anak-anak usia sekolah dasar yang menerima pelajaran bahasa Inggris sebagai muatan lokal di sekolahnya. Itu menurut Suyanto 2017. Oke, the next is tujuan penelitian kali ini adanya karena ada rumusan masalah yang tadi saya menanyakan dua hal itu. Nah, tujuan penelitiannya itu juga untuk mendeskripsikan kondisi minat dan bakat siswa dalam belajar bahasa Inggris menggunakan picture book. Yang kedua ada upaya mendeskripsikan upaya guru dalam mengembangkan minat dan bakat siswa pada kegiatan membaca menggunakan picture book. Selanjutnya ada kegunaan penelitian.
Nah, kegunaan penelitian itu saya menggunakan dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Nah, kegunaan teoritis itu penelitian ini tuh diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan ilmiah di bidang pendidikan, khususnya tentang the use of picture book to nurture learner reading ability, a study at SD Muhammadiyah 01 Kajen. Nah, yang kedua ada kegunaan praktis. Kegunaan praktis itu dengan penelitian ini diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Nah, yang pertama saya ingin memaparkan kegunaannya untuk siswa. Untuk siswa, the use of the picture book to nurture learner reading ability, a study at SD Muhammadiyah 01 Kajen, itu tuh sebagai bekal untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. Yang kedua ada bagi guru. Bagi guru itu berarti dapat dijadikan salah satu bahan masukan dan suatu alternatif solusi dan memberikan informasi pemikiran yang konstruktif untuk mengembangkan kualitas dalam pelaksanaan program tersebut. Nah, bagi kepala sekolah sendiri, penelitian ini mampu menjadi masukan terhadap peningkatan kualitas program dalam sekolah tersebut. Nah, bagi peneliti itu ada dua saya menyantumkannya, yaitu hasil dari penelitian kualitatif ini dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam rangka menindaklanjuti penelitian dari ruang lingkup yang lebih luas lagi. Yang kedua adalah strategi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana atau SPD pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Selanjutnya ada significance of the research. Saya menuliskan 3 poin, yaitu yang pertama adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada penulis sebagai peneliti dalam istilah belajar sebagai pemula. Yang kedua adalah penelitian ini akan memotivasi siswa untuk meningkatkan minat mereka dalam belajar bahasa Inggris karena mereka akan mengetahui bahwa membaca, terutama membaca pemahaman, tidak selalu sulit untuk dipelajari. Nah, peningkatan minat belajar bahasa Inggris akan membantu mereka menguasai bahasa Inggris dengan baik. Yang ketiga adalah hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengajaran pemahaman membaca di kelas. Nah, selanjutnya juga saya memaparkan literatur review. Nah, saya memaparkan beberapa preview study. Saya akan menjelaskan salah satu dari beberapa preview study saya. Yang pertama adalah ada beberapa penelitian terkait penggunaan buku bergambar untuk kegiatan membaca. Yang pertama adalah Maulana Restanto 2016. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa menganalisis bagaimana guru menggunakan buku bergambar dalam kegiatan membaca siswa. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 2 di SMP Kota Bandung. Dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode angket dan observasi. Temuan dari analisis data menunjukkan bahwa proses membaca dengan menggunakan buku bergambar lebih mudah dipahami karena lebih efektif dalam mencapai tujuan belajar siswa. Siswa juga memberikan persepsi positif bahwa membaca dengan menggunakan buku bergambar lebih mudah karena siswa mampu menghubungkan cerita-cerita dalam buku bergambar dengan yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, dengan buku bergambar dapat menumbuhkan sikap belajar mandiri dengan menyerap konten yang terkandung dalam buku cerita bergambar tersebut.
Selanjutnya ada research design, pendekatan dan jenis penelitian berdasarkan judul. Peneliti menginginkan melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan gabungan analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah dan bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan dan menitik beratkan pada kualitasnya. Studi ini akan membahas bagaimana guru menggunakan picture book, kesulitan dan strategi mereka dalam mengajar siswa untuk berbahasa Inggris bagi young learners melalui storytelling itu seperti apa. Dan penelitian ini akan menggunakan desain penelitian tindakan atau action research. Action research merupakan kolaborasi antara partisipan dan peneliti yang perannya berbeda-beda dan ada kontribusi timbal balik yang sesuai. Itu menurut Somek 2006. Selanjutnya ada setting and participant. Nah, penelitian ini akan diambil tempatnya di SD Muhammadiyah 01 Kajen yang bertempat di Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Penelitian ini akan melibatkan sekitar 20 siswa sekolah dasar yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berusia sekitar 10-11 tahun. Peneliti memilih mereka karena peneliti ingin mengetahui seberapa jauh berbahasa Inggris mereka selama pembelajaran menggunakan buku cerita bergambar tersebut. Nah, informasi pribadi dari mereka akan peneliti jaga kerahasiaannya. Selanjutnya ada data collocation. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan 3 instrumen yang menentukan apakah penggunaan buku cerita bergambar dapat membantu siswa belajar untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menceritakan kembali dalam bahasa yang dipahami oleh siswa. Peneliti menggunakan 3 instrumen, yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Nah, lembar observasi digunakan saat kegiatan membaca dengan menggunakan buku bergambar pada saat kegiatan tersebut dilakukan di dalam kelas. Observasi adalah metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan dan melihat hal-hal yang berhubungan dengan ruangan, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Menurut Mamik 2015. Kemudian peneliti juga menggunakan metode wawancara, di mana wawancara bersifat semi terstruktur. Dalam hal ini, pewawancara mengajukan pertanyaan yang memiliki hubungan dengan masalah, dan juga informan yang menyampaikan jawaban atas pertanyaan tersebut dalam beberapa kata. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada bagaimana pengembangan buku bergambar dalam kegiatan membaca untuk young learners. Nah, wawancara sendiri adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai yang berkaitan dengan topik penelitian.
Itu menurut Hailaluddin dan Wijaya tahun 2015. Selanjutnya, peneliti akan menggunakan metode dokumentasi untuk mengabadikan semua momen yang terjadi selama penelitian, yang mana instrumen ini juga bisa dijadikan bahan bukti bahwa kita melakukan sebuah penelitian. Nah, sumber lain yang bukan dari manusia diantaranya adalah dokumen, foto, dan bahan statistik. Nah, dokumen itu terdiri dari buku harian, notula, notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, rapor siswa, surat-surat resmi, dan lain sebagainya. Selain bentuk dokumen di atas, bentuk lainnya adalah foto dan bahan statistik. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa peneliti menggunakan foto untuk menambah informasi untuk bahan penelitian, karena dengan foto akan dapat mengungkapkan situasi pada detik tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat itu, menurut Mamik 2015. Nah, dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk mendokumentasikan upaya guru dalam mengembangkan minat bakat siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris menggunakan picture book. Nah, selanjutnya ada data analisis. Data analisis Nah, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistem analis, di mana peneliti itu mengumpulkan data yang merupakan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut untuk menjawab semua permasalahan yang terjadi pada siswa di sekolah tersebut. Setelah data terkumpul, peneliti akan menelaah semua data guna menemukan tujuan dan menemukan pola, tema, dan subtema dari penelitian tersebut. Yang terakhir ada research of schedule. Jadi di sini berisi tentang submission of the topic research, sudah terjadi pengumpulan kapan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi proposal dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.